Kembali lagi kita akan angkat suara kita untuk memuji Tuhan, bahwa kami memerlukan Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kemanakah kami akan mencari-Mu Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Semuanya serukan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Serukan, kami perlu Kau Tuhan. sekali lagi kita akan mengangkat. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam Rehat Renungan Hati Sehat. Dan mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kiranya kuasa kasih-Mu ya Tuhan melingkupi setiap kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan kepada kami dan tuntunan kepada setiap hidup kami. Kami menyerahkan ya Tuhan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan berbicara mengenai jika tidak mau bekerja, jangan makan. Kita akan lihat dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 berkata demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apa yang sebenarnya melatar belakangi daripada perikop ini dan ayat ini? Jemaat Tesalonika itu sedang dalam kebingungan pemahaman akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu yang terjadi. Kemudian mereka dibingungkan oleh pengajar-pengajar palsu. Sehingga jemaat itu mengabaikan tanggung jawabnya dengan tidak mau bekerja. Dia pikir bahwa Kristus akan segera datang dan dia tidak bekerja. Kemudian dia ingin menyongsong kedatangan Yesus itu. Itu yang terjadi. Nah, kondisi inilah yang kemudian ditegur oleh Paulus dalam suratnya yang kedua ini, supaya jemaat ini tetap bekerja dengan rajin. Dia harus tahu bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Nah, ini menjadi penting. Maka dari apa yang disampaikan di 2 Tesalonika 3 ayat 10, apa makna jika tidak mau bekerja jangan makan? Itu menjadi penting. Mari kita menjadi perenungan buat kita hari ini. Pertama adalah pantang menyerah. Itu yang Paulus ajarkan kepada kita. Nah, salah satu ciri daripada orang sukses adalah apa? Pantang menyerah. Jangan berharap sukses kalau kita menjadi pecundang, kalah sebelum bertanding. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pantang menyerah itu artinya apa? Yang pertama, tidak kalah oleh tantangan, tetapi tantangan dikalahkan. Itu orang yang disebut pantang menyerah. Sekali lagi, pantang menyerah artinya tidak kalah oleh tantangan, oleh masalah, tetapi tantangan atau masalah dikalahkan. Itu orang pantang menyerah. Arti yang kedua, Bapak Ibu, ada perjuangan dan berani menghadapi masalah. Ada perjuangan dan berani apa? Menghadapi masalah persoalan. Itu pantang menyerah.
Arti yang kedua. Yang ketiga adalah masalah dianggap sebagai sisi positif, bukan negatif. Jadi kalau ada masalah, diambil sisi positifnya, bukan negatifnya. Ngerti ya? Ya, nanti kita akan masuk dalam penerapan. Kalau begitu seperti apa gitu ya. Nah, yang keempat, artinya adalah fokus pada visi atau tujuan yang mendasarinya. Orang yang pantang menyerah, artinya dia fokus kepada apa? Tujuan. Apa yang mendasari daripada tujuan, itu menjadi penting. Nah, contohnya bagaimana Alkitab berbicara mengenai orang-orang yang pantang menyerah, dan kemudian bagaimana Tuhan membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kemudian menikmati daripada berkat itu. Yang pertama adalah Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua itu adalah merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari 12 pengintai ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Ada 12 pengintai yang dikirim. 10 pengintai itu memberikan keterangan bahwa negeri yang kita intai itu adalah akan memakan, ya, memakan kita. Kita itu seperti belalang, dia bilang begitu. Jadi dia pesimis untuk bisa ke sana. Sekalipun negeri itu penuh dengan kemakmuran, ya, penuh dengan madu, kata Alkitab dikatakan begitu. Tetapi negeri itu dihuni oleh orang-orang raksasa. Nah, itu 10 pengintai. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata, kita harus maju. Dia tahu itu apa yang diberikan oleh Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan mampu untuk membuat segala sesuatu yang tidak mungkin melalui pikiran kita. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Dan Kaleb Yosua maju. Tapi 10 pengintai, dia tidak memasuki tanah perjanjian. Artinya apa? Kalau kita pantang menyerah, maka kita akan menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang sedang Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini sedang hadapi? Sakit, penyakit, pekerjaan, apapun kesulitan, pantang menyerah. Karena suatu saat Bapak, Ibu akan menikmati bagaimana karya dan kasih Tuhan yang begitu besar kepada Bapak, Ibu. Yang kedua, contoh dalam Alkitab adalah Musa. Musa bisa saja kembali ke Mesir setelah apa? Menghadapi tantangan di padang gurun, paling tidak diperhadapkan dengan Laut Tebrau. Kemudian belakang dikejar oleh tentara Mesir. Dia bisa saja kemudian, bagaimana ini? Matilah kita, apalagi semua rakyat Israel yang bersama dengan dia, umat Israel bersama dengan dia. Dia berkata begini, untuk apa? Kalau hanya untuk mati saja, ngapain dibawa ke padang gurun? Lebih baik kita menjadi orang yang kerja paksa di Mesir, dalam benak pikiran dari umat Israel. Tapi Musa apa? Musa menyerahkan kepada Tuhan. Orang yang pantang menyerah artinya apa? Dia tidak akan menjadi pecundang. Dia menyerahkan kepada Tuhan yang punya keadilan. Dan akhirnya apa? Laut itu terbelah menjadi dua. Musa menikmati bagaimana mujizat Tuhan. Orang yang pantang menyerah untuk melakukan sesuatu, dia akan menikmati apa? Mujizat Tuhan. Itu bunyi. Yang ketiga, contoh dalam Alkitab, Paulus. Paulus bisa saja tidak mau lagi untuk memberitakan Injil, saudara. Karena tantangan yang begitu berat yang dihadapi, keluar masuk penjara. Belum lagi tantangan alam, di laut dan lain sebagainya, pernah kandas kapalnya. Dan pada akhirnya, apakah Paulus menyerah? Tidak. Karena dia lebih taat kepada Tuhan, bahkan dia apa? Siap menjadi martir, dipenggal kepalanya. Itu Paulus. Karena Yesus lebih besar. Surga lebih besar daripada masalah. Pengharapan lebih besar daripada masalah. Pengharapan yang kekal di surga itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu sedang sakit, menghadapi persoalan rumah tangga, menghadapi masalah krisis, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Tuhan lebih besar dari soal-soal ekonomimu. Tuhan lebih besar daripada sakitmu. Karena pengharapan di surga itu lebih bermakna dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat saya sebagai
seorang hamba Tuhan di satu pelayanan menghadapi kesulitan, bisa saja saya undur dari pelayanan dan pindah tempat lain yang tidak ada tekanan. Saya tidak. Ketika saya melayani di satu tempat dan saya menghadapi tantangan, secara kacamata manusia menurut saya sendiri itu berat, tetapi saya tidak mundur. Kenapa? Karena saya tahu pengharapan di hadapan Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya ngerti bahwa ketika saya mampu bertahan, dan saya akan menikmati bagaimana hasil pelayanan itu, dan bersyukur bahwa ketika kami mampu bertahan dalam menghadapi pelayanan masih tetap utuh sampai sekarang. Karya Tuhan campur tangan atas setiap pelayanan saya. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau tidak mau bekerja, jangan makan. Maknanya apa? Pantang menyerah. Yang kedua, apa yang dimaksud oleh Paulus berkenaan dengan kalau tidak mau bekerja, jangan makan. Yang kedua adalah bertekun. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya adalah Paulus sedang mengembalikan kepada rencana Allah semula bagi manusia, yaitu apa? Tentang bekerja. Itu yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus di sini. Yang berikutnya adalah Paulus sedang menegur orang-orang yang malas agar menjadi seorang yang bertekun dengan pemahaman yang benar. Di saat dia sedang bertekun melakukan pekerjaan dengan baik, itu bagian daripada iman dia. Ketika menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali yang tidak diketahui kapan datangnya, maka lakukanlah dengan apa yang kita bisa buat dan menyenangkan orang lain, tapi juga secara khusus menyenangkan hati Tuhan. Karena pekerjaan adalah bagian daripada cara Tuhan untuk menghidupi kita, saudara. Yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus sedang mendidik jemaat agar melakukan apa yang menjadi tanggung jawab umat. Tanggung jawab umat apa? Bekerja. Tanggung jawab Tuhan apa? Dia memberkati dari apa yang kita lakukan. Maka lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, dan biarkanlah Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tanggung jawab kita bekerja, dan Tuhan yang memberkati. Orang yang berpangku tangan, orang yang malas, tidak akan menikmati nikmatnya hidup dan tantangan hidup. Tapi ketika orang melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, dia akan menikmati hidup itu. Saudaraku, orang yang malas bukan berarti tidak bergerak. Sekarang banyak orang juga yang sibuk dalam kehidupannya, sibuk dalam gerakannya, aktivitasnya, tetapi tidak punya tujuan yang jelas. Artinya orang ini termasuk orang yang malas, karena dia hanya sibuk saja, tetapi dia sendiri tidak memiliki tujuan yang jelas. Hati-hati ketika kita disibukkan dengan kehidupan kita, tetapi kita tidak punya tujuan yang jelas. Sama artinya dengan orang malas. Itu bukan orang yang tekun. Tapi orang yang tekun bukan sekedar dia bergerak, bukan sekedar dia beraktivitas, tetapi orang yang tekun, dia tahu tujuan ketekunannya itu untuk apa. Itu menjadi penting. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tekun itu bukan sekedar asal bekerja juga, tetapi menghasilkan buah dari pekerjaannya dan menikmati sesuai dengan proses yang dihadapi. Kadang-kadang kita diperhadapkan untuk tidak siap, kita diproses oleh Tuhan. Maka hari ini dengan bertekun artinya kita siap diproses oleh Tuhan. Kenikmatan itu ketika kita siap diproses. Banyak orang yang kepingin hasilnya dari kesuksesannya, tetapi tidak mau diproses. Jangan kita ini berharap untuk menikmati sesuatu kesuksesan kalau kita sendiri tidak mau diproses. Tapi orang yang digembleng, orang yang diproses, orang yang menghadapi segala keadaan di dalam hidupnya dan mampu bertahan, tetap bertekun pada standar kebenaran firman Tuhan, pasti dia akan menikmati hasil daripada ketekunannya. Contoh Nehemia saat membangun tembok Yerusalem. Nehemia bukan berarti tidak menghadapi tantangan. Dia menghadapi tantangan.
Satu proses dia harus minta izin kepada raja. Tapi ketika dia sampai di sana dan menangisi tembok itu, dia pun ketika akan membangun, dia diolok-olok. Sanballat dan Tobia mengolok-olok Nehemia. Apakah Nehemia mundur? Tidak. Sekalipun dia diejek oleh Sanballat dan Tobia, dia tidak mundur. Nehemia tetap maju dan dia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dia berjuang bersama-sama dengan umat Israel yang bersama-sama dengan dia, dan pada akhirnya dia bisa menyelesaikan tembok itu. Kalau hari ini engkau sedang diejek, engkau sedang menghadapi tantangan, engkau sedang menghadapi masalah, mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan engkau, apa yang engkau kerjakan. Tapi kalau engkau tetap lurus mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bertekun, dan engkau akan menikmati hasilnya. Banyak orang-orang yang mampu menghadapi persoalan, kemudian dia bertekun, dan kita bisa melihat bagaimana akhirnya. Sekalipun kelihatannya seperti tidak ada jalan, sekalipun dia harus tertatih-tatih menghadapi segala sesuatu, tapi ketika dia bertekun, berstandarkan pada firman Tuhan, dia menikmati bagaimana nikmatnya hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat dalam hidupmu. Marilah kita bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pantang menyerah dan tetap bertekun pada Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam hidup kami dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Untuk kami pantang menyerah menghadapi tantangan, dan kami terus bertekun sekalipun menghadapi segala tantangan, bersandarkan kepada firman-Mu. Dan kami boleh melihat orang-orang yang terus mengiring Tuhan, standar hidupnya adalah Tuhan, pantang menyerah dan bertekun. Tuhan memberikan keberhasilan, Tuhan memberikan kenikmatan untuk dinikmati dalam hidupnya. Kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini dan dimotivasi untuk setia melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan Kau memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari serukan dengan penuh rasa syukur kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami kan berseru Tuhan? Kemanakah Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri. Kami perlu Kau. Oh, serukan sekali lagi. Kami perlukan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.